Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah kita sudah berkumpul pada pagi hari ini dan Ustadz Jazuli juga sudah siap untuk menyampaikan materi. Insya Allah kita langsung mulai saja. Hari ini kita akan dengarkan pemaparan dari Ustadz, materi terkait dengan menggapai Lailatul Qadar. Tafadhol Ustadz, langsung dimulai saja. Suaranya belum? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, para jemaah, saudaraku seiman yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan bersyukur kepada Allah azza wa jal merupakan kewajiban teragung, merupakan perintah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan, karena Allah azza wa jal menciptakan kita dan memberikan kita seluruh nikmat, serta pada akhirnya kita akan meninggalkan alam ini. Tujuan utamanya adalah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah lah yang membuat kita bisa bahagia. Seorang hamba yang bersyukur kepada Allah azza wa jal, dialah yang akan Allah bahagiakan di dunia dan di akhirat. Mengapa Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan kita memeluk agama Islam? Karena Islam satu-satunya agama, satu-satunya jalan yang bisa membuat kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Islam juga disebut dengan siratul mustaqim. Siratul mustaqim al-musilu ila rahmatillah, al-musilu ila Allahi wa rahmatih. Itu jalan yang lurus yang akan mengantarkan kita kepada Allah dan rahmatnya. Bersyukur kepada Allah azza wa jal
adalah kunci kebahagiaan, puncak ibadah. Seluruh ajaran Islam, ujungnya, akhirnya adalah syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada ajaran Islam yang tidak membimbing kita, membawa kita kepada syukur, maka ajaran itu pasti bukan ajaran Islam. Pasti ajaran yang tidak sesuai dengan dalil. Oleh karenanya kita dalam beragama Islam wajib beragama dengan dalil. Wajib beragama dengan dalil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ini tadaitu fabima yuha ilaih. Ketika aku mendapatkan hidayah, maka hidayah itu semata-mata karena aku mengikuti dalil. Dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi, dengan kita berpegang teguh dengan ajaran Islam yang berdasarkan dalil, tujuannya adalah agar kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. Kalian keluar dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah memberikan nikmat terbesar, yaitu nikmat jalan ilmu, yaitu penglihatan, pendengaran dan hati. Allah katakan la'allakum tashkurun. Semua itu aku berikan agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Allah Jalla wa Ala berfirman la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, kata Ibnu Katsir, artinya Allah menjelaskan di ayat tersebut bahwa tujuan hidup kita di dunia agar kita bahagia di dunia dan juga di akhirat, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat Az-Zariyat ketika Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa makna ibadah di sini? Ibadah yang dimaksud adalah apa yang akan kita bawa mati. Bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Itu makna ibadah. Setiap hal yang tidak menjadi bekal kematian kita tidak disebut dengan ibadah. Dan ini dijelaskan oleh para ulama. Makanya Allah Ta'ala ketika menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maknanya kehadiran kita, keberadaan kita di dunia hanya untuk mencari bekal akhirat, mencari bekal kematian. Nah, ibadah itu sesuatu yang menjadi bekal kematian, sesuatu yang menjadi bekal akhirat. Itulah yang disebut dengan ibadah. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, ya, katakanlah, apakah kalian mau aku beritahu orang-orang yang tidak membawa apa-apa ketika pulang ke kampung akhirat? Hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak membawa apa-apa ketika pulang ke kampung akhirat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Apa yang mereka kerjakan selama di dunia itu tidak menjadi bekal akhirat.
mereka banyak berbuat, tapi perbuatan, amal-amalan mereka tidak menjadi bekal akhirat mereka. Wahum yuhsinu wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi mereka menyangka bahwa mereka, apa yang mereka lakukan itu akan menjadi bekal akhirat mereka. Ya, inilah penting para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita beribadah. Tetapi ibadah yang seperti apa? Yang akan menjadi bekal akhirat kita, bekal kematian kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, ibadah yang akan menjadi bekal kematian kita, bekal akhirat kita, adalah ibadah yang berdasarkan syukur. Jadi tanpa dasar syukur, tanpa landasan syukur, maka apa yang kita kerjakan, sekecil apapun, tidak akan pernah menjadi bekal akhirat. Allah Ta'ala berfirman, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah. Jadikan dirimu menjadi hamba yang bersyukur. Kalau kalian betul-betul ingin beramal ibadah. Jadi kita, kalau ingin beribadah kepada Allah, kita harus berupaya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala terlebih dahulu. Karena ada syukur, maka di situ ada ibadah. Tidak ada syukur, maka apapun yang keluar dari diri kita, ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya, tidak akan ada nilai pahalanya di sisi Allah. Jadi kata ulama, sesuatu yang bernilai pahala, walaupun hanya sekedar senyum, walaupun hanya sekedar memungut sampah, ya, yang berserakan lalu kita kumpulkan, lalu kita ambil, lalu kita taruh di sampah, dan semua itu dilakukan karena dasar syukur, maka akan ada nilai pahalanya. Begitulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah ibadah. Tetapi yang dimaksud dengan senyum di sini bukan sekedar senyum, tapi senyum yang berlandaskan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengikhlaskan amal. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintah untuk beramal kecuali karena Allah. Kenapa Allah perintahkan kita untuk ikhlas dalam beramal? Karena ikhlas itu adalah sebab syukur. Seorang hamba semakin mengikhlaskan amal, maka akan semakin bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya para Nabi alaihi wassalam, mereka diperintah oleh Allah untuk ikhlas, ya, terutama ketika mereka berdakwah. Ketika mereka berdakwah, mereka diperintah oleh Allah untuk ikhlas. Mereka menyatakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah." Katakan bahwa apa yang telah kami lakukan, kami melakukannya, kami menyampaikan dakwah lillahi ta'ala. Kami tidak mengharapkan apapun dari kalian. Kami hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka disuruh ikhlas dalam berdakwah oleh Allah? Agar mereka menjadi hamba yang bersyukur. Karena mereka harus bahagia dunia akhirat. Karena para nabi dan rasul harus bahagia. Tidak boleh tidak. Jadi mereka tidak boleh abai dari perkara syuruk, perkara ikhlas. Mereka harus selalu sigap, mereka harus selalu, ya, menerapkan nilai-nilai keikhlasan dalam hidup mereka. Tidak boleh ada sedikit pun
keikhlasan yang hilang dari diri mereka, dari hati mereka. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita bersyukur? Yang kedua adalah selalu mengikuti Rasul, mengikuti sunnah, tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya mengapa Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul, menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Perintah Allah Jalla wa'ala kepada kita agar kita menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, menjadikan sunnah, petunjuk dan tuntunannya sebagai acuan kita dalam beramal ibadah. Tujuannya adalah agar kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu tujuannya. Makanya kita hanya boleh mengikuti Rasul, tidak boleh mengikuti yang lain. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Allah Jalla wa'ala tidak menyebut nama selain Rasul. Allah tidak menyebut nama Abu Bakar, nama Umar, nama Uthman, nama Ali, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang kita ikuti secara mutlak hanya Rasulullah SAW. Mengikuti secara mutlak Rasulullah SAW. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Hal itu Allah sampaikan dalam surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika kalian betul-betul mencintai Allah, bersyukur kepada Allah. Kenapa cinta juga diterjemahkan, diartikan dengan syukur? Karena cinta atau karena syukur, kata ulama, adalah mahabbatullahi ta'ala wa ta'atuhu. Wa ta'atuhu. Karena syukur itu maknanya, kata ulama, adalah cinta kepada Allah yang dibuktikan dengan amal. Itulah makna syukur. Saya ulangi, makna syukur adalah mahabbatullahi ta'ala wa ta'atuhu bil amal. Jadi syukur itu adalah cinta kepada Allah Jalla wa'ala yang dibuktikan dengan amal. Yang dibuktikan dengan amal. Ya, lalu Allah katakan soal Imran 31 itu, Allah katakan, jika kalian betul-betul mencintai dan bersyukur kepada Allah, maka buktikanlah cintamu dan rasa syukurmu kepada Allah dengan mengikutiku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya dengan kau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya engkau akan dicintai Allah, diampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi saya sudah sampaikan, bersyukur itu artinya mencintai Allah dan membuktikannya dengan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala mengutip doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ya, di mana dia bermohon kepada Allah Azza wa Jalla agar selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang bersyukur. Tapi di situ dalam doanya dikatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidain wa a'mala salihan tardah. Wahai Rabbku, bimbinglah aku agar aku bisa selalu bersyukur atas segala nikmat yang kau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Lalu terakhir dia baca apa? Dia berdoa gimana? Wa an a'mala salihan tardah. Sehingga aku bisa beramal, bisa mengamalkan amalan yang kau ridhoi. Dari ayat ini, kata ulama, tidak dikatakan syukur kalau orang hanya cinta Allah. Makanya orang munafik, mereka beramal tapi tidak dengan cinta. Mereka bukan mukmin.
Ya, mereka bukan mukmin. Iblis punya kekuatan cinta kepada Allah. Dia berkata di depan Allah, "Qala Rabbi." Wahai Rabbku, dia mencintai Allah tetapi dia tidak mau beramal, yaitu tidak mau sujud kepada Adam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang hakiki, seorang mukmin yang sejati adalah seorang mukmin yang cinta kepada Allah dan membuktikannya dengan amal. Dengan mengamalkan semua perintah Allah Jalla wa ala dan meninggalkan setiap larangannya. Nah, cinta yang dibuktikan dengan amal, cinta yang dibuktikan dengan amal disebut dengan syukur. Keseimbangannya adalah syukur, namanya syukur. Tapi ketika sudah sampai kepada amal, disebut juga dengan takwa. Makanya tidaklah dikatakan amal kecuali dia adalah takwa. Takwa itu amal. Takwa itu adalah amal. Makanya Allah menyebut puasa adalah takwa. Allah menyebutkan syariat atau tujuan disyariatkannya puasa adalah agar kalian bertakwa. Sebagaimana Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Bagaimana telah diwajibkan seorang orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Kata ulama, takwa yaitu amal, beramal, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan setiap larangannya, itu amal. Tapi bertolak dari kekuatan cinta kepada Allah Jalla wa ala, bukan tanpa roh cinta. Ya, inilah penting para jemaah sekalian yang perlu kita pahami dari makna syukur. Nah, amal ibadah yang kita lakukan, jadi amal tidak disebut dengan amal ibadah, karena amal itu ada dua kata ulama. Ada amal ibadah, ada amal bukan ibadah. Amal ibadah adalah amal yang menjadi bekal akhirat. Sementara amal yang bukan ibadah adalah amal di dunia yang tidak menjadi bekal akhirat. Ya. Nah, amal yang menjadi bekal akhirat, bagaimana amalan ini menghubungkan kita dengan kebahagiaan akhirat? Apa yang kita kerjakan yang dapat menghubungkan antara kebahagiaan dunia dan akhirat adalah amal ibadah. Amal yang berdasarkan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan amal ibadah. Ya, amal yang berdasarkan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kita perlu kita ketahui di dunia ini ada 3 amal utama. Yang lainnya itu hanya penyempurna. Ya, penyempurna daripada 3 amalan itu. Tetapi yang paling utama adalah syukur. Amal pengawal utama 2, selainnya pendukung. Kata ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Thalathatu alamatis sa'adatil mar' fid dunya wal akhirah." Ada 3 tanda kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Kata Ibnu Qayyim, "Idza un'ima syakar wa idza tuliya sabar wa idza adnama istaghfar." Yang pertama adalah syukur. Setiap diberi nikmat oleh Allah Jalla wa ala, maka dia bersyukur. Yang kedua, selalu bersabar setiap diberi ujian, musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga adalah senantiasa beristighfar dan bertaubat setiap kali berbuat dosa. Jadi amalan utama dunia 3, syukur, sabar, taubat. Semua amal ini orientasinya ke sana, kepada sabar. Misalnya muhasabah. Kenapa kita banyak introspeksi diri? Supaya kita lebih dekat kepada taubat. Ya. Kenapa kita bertawakal? Tawakal itu membuat kita semakin percaya, artinya membuat kita semakin bersyukur. Ya, semakin membuat kita sabar. Tawakal kepada Allah Jalla wa ala. Apalagi semua amal-amalan hati, semua amal-amalan lisan, semua amal-amalan anggota tubuh, orientasinya adalah sabar dan taubat. Lalu dari sabar dan taubat kita digiring kepada syukur kepada Allah Jalla wa ala. Puncaknya adalah syukur. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut kepada kita.
bahwa puncak kebahagiaan adalah ketika kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Rasulullah SAW melihat tahajud beliau, alaihi salatu wassalam. Tahajud beliau begitu berat, ya, diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Beliau itu dalam satu malam tahajud itu kurang lebih 11 rakaat, 8-nya tak salat malam. Tahukah Anda para jemaah sekalian, setiap rakaat Nabi alaihissalam beliau baca apa? Baca Al-Baqarah. Satu rakaat Al-Baqarah. Hampir 3 juz. Rakaat kedua beliau baca Ali Imran. Ali Imran. Rakaat ketiga beliau membaca An-Nisa. Ya. Rakaat keempat beliau membaca Al-An'am. Kenapa tidak urut? Dan ini dalil bolehnya kita tidak urut dalam membaca surat ketika sholat. Karena Rasul, kata Hudzaifah, pernah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-An'am. Tidak Al-Ma'idah. Ya, lihat Rasulullah SAW bacanya tidak main-main. Al-Baqarah, 1 rakaat loh. Bukan satu salat malam, tapi 1 rakaat salat malam Al-Baqarah. Lalu berdampak kepada fisik beliau. Akhirnya bengkak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Bengkak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam sampai pecah kakinya. Aisyah melihat kaki beliau yang bengkak sampai pecah kakinya dan mengeluarkan darah. Aisyah marah. Beliau memprotes apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW dengan berkata, "Alaysa qad ghafara lima fa'alta hadha? Alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar?" Kenapa engkau melakukan? Kenapa engkau beribadah seperti ini dengan terlalu memaksakan diri? Bukankah Allah telah menghapus seluruh dosa-dosamu? Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, lihat. Jadi Rasulullah SAW tahajud dengan tahajud yang luar biasa agar beliau menjadi hamba yang bersyukur. Karena kalau sudah mencapai syukur, pasti beliau bahagia. Dan itu pelajaran bagi kita juga. Kalau ingin bahagia, jadilah hamba yang bersyukur. Makanya beliau menjawab, "Afala kunu 'abdan syakura?" Ya Aisyah, apa yang telah aku lakukan ini? Apa yang telah aku lakukan ini? Semata-mata agar aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi siapapun dari kita tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah merasakan kedamaian hati, ketenteraman jiwa, sampai kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya dalam hidup ini harus ada 3 hal. Bahagialah sudah hidup kita. 3 hal itu, yang pertama, kata Nabi alaihissalam, "Liyattakhid ahadukum qalban syakira." Kita harus punya hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan dzakira, kita harus selalu memiliki lisan yang berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, kita harus punya pendamping hidup yang saleh atau salehah. 3 inilah yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Memiliki hati yang bersyukur, memiliki lisan yang selalu berzikir, memiliki pendamping hidup yang baik, yang selalu mengingatkan kita dan membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Para jemaah sekalian, yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kaitannya dengan pembahasan kita dari apa yang telah saya paparkan ini? Yaitu menggapai Lailatul Qadar. Jelas para jemaah sekalian, Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Ta'ala mengingatkan kita bahwa kita di dunia bukan untuk tinggal. Dunia adalah tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Allah Ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal akhirat melalui nikmat-nikmat yang aku berikan, yang Allah berikan kepadamu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah bekal akhirat melalui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya.
Nikmatilah dunia. Nikmatilah dunia sebagai sarana ibadah. Sarana ibadah yang mendekatkan dirimu kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Qasas ayat 77 itu mengingatkan kita bahwa kita di dunia bukan untuk tinggal, tetapi untuk meninggal. Artinya alam ini akan kita tinggalkan para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita tidak abadi di dunia? Meskipun hidup kita sudah pas, sudah sempurna. Bagi kita mungkin tidak ada kekurangan. Sudah sempurna, ya, sudah settle begitu. Kenapa kita harus kembali kepada Allah Jalla wa'ala? Kita sudah ada anak, ada cucu, ada istri, ada suami, ada harta, ada penghasilan yang cukup. Apabila kita seperti itu, kenapa kita harus kembali? Para jemaah, Allahur Rahman. Allah itu Maha Penyayang. Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan Allah membiarkan kita selamanya di dunia, berarti Allah tidak sayang. Kenapa? Karena kenikmatan dunia bukan kenikmatan yang sungguhnya. Tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan akhirat. Tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan surga. Makanya Allah tidak membiarkan kita abadi di dunia. Abadi di dunia. Kalau bicara abadi di dunia, maka Rasulullah yang berhak merasakan itu. Yaitu hidup abadi di dunia. Karena beliau tidak pernah berbuat maksiat. Beliau selalu mengisi waktu dan umurnya dengan amal saleh. Tapi apa kata Allah Jalla wa'ala? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, kamu harus meninggalkan alam ini. Harus meninggalkan alam ini. Ini alam yang penuh dengan tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang menipu, hal-hal yang melalaikan, yang menjauhkan kita dari Allah Jalla wa'ala. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang syarat dengan hal-hal yang melelahkan, terutama melelahkan hati kita. Allah menginginkan kita mendapatkan yang lebih baik, beristirahat dengan istirahat yang sempurna. Betul-betul mendapatkan kenikmatan yang sempurna, tidak setengah-setengah. Makanya Allah Jalla wa'ala berfirman ketika menjelek-jelekan dunia, membandingkan kenikmatan-kenikmatan akhirat, apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Kalau kalian bandingkan akhirat dengan dunia, maka dunia tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya para jemaah. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'dilu janah, lau kanatid dunya ta'dilu janah ba'udha ma saqal minha al-kafiru syurbata ma." Kalau seandainya dunia itu senilai dengan satu lembar sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan pernah menikmati kenikmatan dunia sekecil apapun, sedikit pun tidak akan Allah izinkan. Karena dunia itu hina di mata Allah Jalla wa'ala. Makanya orang kafir bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi konglomerat, bebas mereka di dunia. Jadi orang-orang yang kaya. Jadi banyak, bahkan sebaliknya, orang-orang Islam banyak yang miskin. Kenapa begitu? Karena memang Allah anggap dunia itu, siapa yang cepat dia yang dapat. Selain itu juga Allah jadikan dunia bukan ukuran bukti cinta Allah kepada kita. Bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta Allah kepada kita, Allah buktikan hanya dengan iman dan amal saleh. Hanya dengan iman dan amal saleh, itu saja. Karena iman dan amal salehlah yang akan kita bawa pulang ketika kita kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, berarti hidup ini adalah untuk mencari bekal akhirat. Sehingga apa yang Allah berikan, segala apa yang Allah berikan harus menjadi kesempatan, harus menjadi sarana untuk mencari bekal akhirat. Apakah itu? Ya, apa yang paling itu? Yang pertama adalah kalau dari segi nikmat sehat. Nikmat sehat itu yang akan Allah pertanyakan. Bagaimana kamu memanfaatkan nikmat sehat yang aku berikan kepadamu? Apakah kamu gunakan nikmat sehat yang aku berikan untuk mencari bekal akhirat? Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbubun anhuma katsirun minan nas, as-sihat wal faragh." Ada dua nikmat yang banyak orang menganggap remeh. Dianggapnya itu bukan nikmat yang sungguhnya.
sehingga tidak dimanfaatkan untuk mencari bekal akhirat, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang ada di dunia ini Allah hadirkan untuk menjadi sarana ibadah. Makanya di dunia ini, ya, di dunia ini makhluk Allah Jalla wa Ala tidak ada yang mulia kecuali yang mendekatkan diri kita, yang lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Misalnya, sebagai contoh misalnya, Allah Jalla wa Ala menghadirkan tanah haram, dua tanah haram, dua kota suci. Apa yang dimaksud kota suci di situ? Kota suci artinya kota yang disucikan Allah Subhanahu wa taala karena barang siapa yang beramal. Makanya orang yang bukan muslim tidak boleh masuk ke dua kota suci tersebut. Karena mereka tidak punya iman. Bagaimana mereka beramal kalau mereka tidak punya iman? Karena amal itu harus berdasarkan syukur, berdasarkan iman. Baru akan menjadi bekal akhirat. Itulah maknanya kenapa dua kota suci, kota Makkah dan Madinah, la yadkhuluhuma illa muslim. Tidak boleh masuk dua kota suci kecuali muslim. Karena muslim itu siap beramal, siap membuktikan cintanya kepada Allah Jalla wa Ala. Itu tentu muslim yang mukmin. Kalau muslim yang berpura-pura muslim munafik, itu nanti urusannya dengan Allah Jalla wa Ala. Ya. Tapi ingat, fa inna Makkah wal Madinah la tuqaddisu ahada. Bahwa Makkah dan Madinah itu tidak mensucikan siapapun kecuali yang beramal di dua kota tersebut. Jadi Allah memuliakan dua tempat ini, ya, ditambah dengan Masjidil Aqsa. Orientasinya amal. Orientasinya ada amal, ya akan menjadi bekal akhirat. Bagaimana Nabi SAW bersabda, salatun fi Masjidil Haram khairum min mi'ati alf fi Masjidis Siwa. Wa salatun fi Masjidi hadza khair min alfi salat fi Masjidis Siwa. Wa salatun fi Masjidil Aqsa khairum min mi'ati alf fi Masjidis Siwa. Ya, bahwa khairum min mi'ati salat fi Masjidis Siwa. Salat di Masjidil Haram. Salat di Masjidil Haram adalah, ya, lebih baik 100.000 daripada salat di masjid biasa. Salat di Masjid Nabawi lebih baik 1.000 kali lebih baik daripada salat di masjid lain. Dan salat di Masjidil Aqsa lebih baik 100 daripada salat di masjid lainnya. Dilipat gandakan pahala karena tempat itu adalah tempat yang Allah muliakan. Itu tempat. Jadi tempat-tempat yang Allah muliakan, orientasinya adalah bekal akhirat. Bukan bagam-bagaan. Makanya kalau ada orang yang tinggal di Madinah, orang yang tinggal di Mekah, orang yang tinggal di Palestina, tetapi tidak beramal, tidak mengerjakan sholat, tidak beramal, maka tidak bermanfaat keberadaannya di Mekah, di Madinah, di Palestina, tidak bermanfaat. Karena bumi tidak mensucikan, tidak memuliakan seorang. Yang memuliakan seorang adalah amal. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beramal dan orang-orang yang berilmu. Allah muliakan orang-orang yang beramal dan berilmu. Ini maknanya para jemaah sekalian. Kemudian waktu. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan waktu mulia untuk apa? Untuk kita manfaatkan mencari bekal akhirat. Itulah yang disebut dengan Ramadan. Makanya ada beberapa waktu yang Allah sebutkan, waktu yang paling Allah cintai. Ketika ada waktu yang disebut waktu yang paling Allah cintai, waktu yang Allah muliakan, maknanya waktu tersebut adalah waktu terbaik untuk mencari bekal akhirat. Untuk mencari bekal akhirat. Apa contohnya? Ya, contohnya adalah Ramadan dan Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah, Ramadan, yang mana puncaknya adalah 10 hari terakhir Ramadan. Apa makna 10 hari pertama Dzulhijjah? Kata Nabi alaihissalam, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna khairun wa habbu ila Allah min ayyamil 'ashr."
Tidak ada amal yang lebih Allah cintai. Tidak ada amal yang lebih Allah cintai daripada amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wal jihadu fisabilillah." Walaupun jihad jihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, kalah pahalanya dibanding amal di 10 pertama Dzulhijjah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali wa lam yarji' min dzalika bi syai'." Kalaupun dia jihad, kalau dia hanya jihad tapi tidak dengan hartanya, kalah dengan amal di 10 hari pertama Dzulhijjah. Kecuali seorang yang membawa hartanya, mengorbankan hartanya. Bahkan dia ketika perang dengan hartanya dan jiwanya, dia tidak kembali kecuali hanya tinggal nama. Nah, orang yang tewas setelah dia mengorbankan hartanya dan jiwanya di medan tempur, di medan perang dalam rangka menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah, tauhid, maka dialah yang lebih besar pahalanya dibanding amal di 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Wa ma adraka ma 'ashrul awwal Dzulhijjah. Kenapa 10 hari pertama Dzulhijjah itu adalah waktu terbaik? Karena dia adalah waktu yang kita harus manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bekal akhirat. Makanya puncaknya apa? Puncaknya puasa Arafah. Ya, puncaknya puasa Arafah berdasarkan hadis Hafsah, boleh kita puasa. Ya, mengisi waktu dengan puasa, tapi apa saja, dengan zikir, dengan baca Quran, sedekah, semua amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah, pada 10 hari pertama Dzulhijjah, apa? Semuanya dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa Ala. Semuanya. Dan puncaknya adalah puasa Arafah. Ya, 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Itu disebut Ashar. Artinya 10 hari pertama, dianggap 10 hari. Ya, dianggapnya 10 hari. Karena tanggal 10-nya kita sudah merayakan hari Raya Idul Adha. Tapi amalan yang kita kerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9, itulah amal yang akan menjadi bekal terbaik akhirat kita. Demikian pula Ramadan. Kenapa Allah hadirkan Ramadan? Allah katakan, la'allakum tattaqun. Takwa itu amal. Kalian bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa maknanya? Maknanya adalah agar kita mendapatkan bekal akhirat yang cukup. Karena Allah berfirman tentang bekal akhirat, bahwa bekal terbaik akhirat adalah takwa. Allah katakan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekalilah dirimu untuk menghadapi kematian, karena sebaik-baiknya bekal kematian adalah takwa. Jadi Allah Jalla wa Ala menghadirkan Ramadan, yang mana Allah mensyariatkan di bulan Ramadan puasa, sholat tarawih, baca Quran, sedekah, ya, berzikir, ya, kemudian puncaknya adalah i'tikaf. Untuk apa? Mungkin yang bisa umrah, ya, pada tahun-tahun yang lalu atau tahun yang akan datang, adalah juga untuk apa? Agar kita bisa mendapatkan bekal akhirat. Bekal akhirat, la'allakum tattaqun. Itu maknanya, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa mendapatkan bekal akhirat ketika kalian nanti dicabut nyawa kalian oleh Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang waktu terbaik, Syekhul Islam Taimiyah ditanya, mana yang lebih afdal, 10 hari pertama atau 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 malam terakhir Dzulhijjah? Kata Syekhul Islam, kalau bicara hari, pagi sampai sore, maka yang lebih afdal adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Kalau malam, maka yang lebih afdal adalah 10 malam terakhir Ramadan. Itulah waktu terbaik untuk mencari bekal akhirat. Lalu Syekhul Islam juga ditanya, mana yang lebih afdal? Malam Isra dan Mi'raj atau malam Lailatul Qadar? Maka beliau menjawab, Lailatul Isra wal Mi'raj afdal fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Lailatul Qadar fahiya lailatun khairun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam Isra dan Mi'raj adalah malam terbaik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu dia bertemu Allah Jalla wa Ala. Bertemu Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Di malam itu Allah perlihatkan surga kepada beliau, Allah perlihatkan neraka yang membuat beliau semakin mantap
ya, untuk betul-betul menjadikan dunia beliau sebagai persiapan untuk kembali kepada Allah dan bertemu dengan Allah Jalla wa Ala. Ya, dan beliau tidak punya dosa. Beliau tidak punya dosa. Apa yang beliau lakukan orientasinya hanya membuat beliau semakin bersyukur, semakin meraih kemuliaan dari Allah Jalla wa Ala. Makanya ujung daripada kemuliaan beliau yang Allah berikan kepada beliau, Allah masukkan beliau ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Tetapi kita yang masih banyak berbuat dosa, masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, masih minim amal ibadah kita, Allah perintahkan kita manfaatkan Ramadan dengan baik. Makanya di waktu Ramadan Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, Allah buka pintu surga selebar-lebarnya. Allah belenggu syaitan. Kenapa Allah belenggu syaitan? Agar kita tidak terganggu oleh syaitan yang menghalangi kita dari mencari bekal akhirat. Beda dengan bulan lain, nggak ada. Ya, Allah kondisikan betul agar kita bisa fokus mencari bekal akhirat yang Allah lakukan ya di bulan Ramadan. Tidak ada itu di bulan yang lain. Kata Nabi alaihissalam dalam hadis Bukhari Muslim, idza ja'a Ramadan, futihat abwabul jinan, wa ghulliqat abwabun niran, wa suffidat asyayatin. Kalau sudah masuk Ramadan, dari awal Ramadan, dari ba'da maghrib, maka Allah buka pintu surga selebar-lebarnya, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah belenggu syaitan. Lalu Allah Jalla berfirman, ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang ingin mencari bekal akhirat, manfaatkan Ramadan dengan baik untuk mencari bekal akhirat. Wa ya baghiyal syarr, wahai orang-orang yang abai dan cuek terhadap hal itu, tolong hentikan sikap cuekmu itu. Hentikan sikap ketidakpedulian kamu terhadap pentingnya mencari bekal akhirat. Hentikan aksir segala maksiat. Tolong tinggalkan di bulan ini. Tinggalkan la'allakum tattaqun. Agar kita selama hidup Ramadan itu menjadi momen yang baik sekali untuk melatih kita untuk terbiasa selalu mencari bekal akhirat. Ya, makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Allah latih kita tidak hanya meninggalkan yang haram. Allah latih kita meninggalkan hal yang kita butuhkan. Bayangkan. Kita butuh makan. Kalau lapar. Kita butuh minum kalau haus. Kita butuh syahwat. Sama istri kita tidak boleh berhubungan. Sama suami tidak boleh berhubungan intim. Bagaimana itu? Nah, tujuannya agar kita biasa meninggalkan hal yang haram. Dari sesuatu yang dibutuhkan saja, yang kita butuhkan Allah larang dari ba'da subuh, dari subuh sampai maghrib, supaya terlatih yang mubah saja. Dan kita butuhkan, tidak boleh kita lakukan selama sepanjang hari, ya, dari subuh sampai maghrib, apalagi yang haram bersifat permanen. Tentu kita lebih terbiasa lagi. Itu maksudnya para jemaah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falisa lillah haja." Kalau orang puasa, tetapi puasanya tidak membuat dia semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa pada Allah. Dia puasa tapi masih suka bohong. Dia berpuasa tapi masih melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka Allah tidak butuh puasanya, karena puasanya tidak mengantarkannya, tidak membuatnya semakin bertakwa kepada Allah Jalla fi'ula. Nah, puncaknya para jemaah sekalian, puncak daripada Ramadan adalah Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah SAW melakukan iktikaf. Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari, Rasulullah SAW beriktikaf tujuannya satu, agar meraih Lailatul Qadar. Makanya para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah waktu terbaik untuk mencari bekal akhirat. Ramadan adalah waktu terbaik untuk mencari bekal akhirat. Lalu amal-amal apa saja yang Allah syariatkan di bulan Ramadan sebagai bekal yang akhirnya nanti akan menjadi bekal akhirat kita, menjadi bekal kematian kita. Yang pertama, puasa. Tentu puasa, karena dia adalah satu-satunya amal yang Allah wajibkan atas kita. Tidak ada amal yang wajib selain Ramadan, selain puasa Ramadan. Ya, selain puasa Ramadan. Kemudian qiyamul lailah, salat malam. Kemudian membaca Quran. Kemudian sedekah. Ini acuannya kepada apa yang Rasulullah SAW lakukan. Apa yang Rasulullah SAW contohkan. Jadi puasa, kemudian salat malam yaitu taraweh,
atau salat malam di akhir malam, karena para ulama mengatakan salat malam itu sama dengan salat tarawih. Hanya ada 2 perbedaannya, dan itu sudah saya jelaskan dalam buku saya, Panduan Lengkap Salat Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah membaca Quran. Makanya Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan banyak Al-Quran. Bulan Ramadan. Jadi oleh karenanya kita harus banyak membaca Quran, menghatam Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan bulan khusus untuk menghatam Quran. Jadi dianjurkan kita sebanyak-banyaknya bisa menghatam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Rasulullah alaihissalam menyimak Al-Quran kepada Jibril. Jadi beliau mestor bacaan Al-Qurannya ya kepada Jibril alaihissalam setiap Ramadan. Kemudian bersedekah. Di mana Rasulullah SAW adalah orang yang paling derma dalam hadis Aisyah, riwayat Bukhari. Di mana Rasulullah SAW ajwadun nasi bil khair minar rihil mursal. Beliau itu adalah orang yang paling cepat bersedekah. Bahkan kesigapan, kecepatan beliau dalam bersedekah di Ramadan lebih cepat daripada angin yang kencang. Ya, sedekah. Kemudian umrah. Kalau bagi yang bisa berumrah, karena Rasulullah SAW bersabda, umrah tu fi Ramadan ta'adilu hajatan ma'i. Melaksanakan umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian i'tikaf, ya i'tikaf. Kemudian apalagi? Mencari malam Lailatul Qadar. Tahari Lailatul Qadar. Mencari malam Lailatul Qadar dengan tidak tidur. Dengan tidak tidur di 10 hari terakhir Ramadan, terutama di malam ganjil. Ini adalah amalan soleh, upaya kita mencari bekal akhirat, tahari Lailatul Qadar. Rasulullah SAW kata Aisyah, "Idza kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashr al-awakhir shadda mi'zara wa yaqadha ahla wa ahya laila." Rasulullah SAW kalau sudah masuki 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau tidak lagi berhubungan intim dengan istri beliau. Kemudian beliau senantiasa membangun istrinya untuk salat malam, dibangunkan istrinya untuk salat malam berjamaah. Kemudian apa? Wa ahya laila. Kata ulama ahya laila kullah bil ibadah wa qiyam wa dzikir wa du'a. Ya, di mana Rasulullah SAW menghidupkan seluruh malam 10 hari terakhir, terutama malam ganjil, dengan berbagai macam ibadah, dengan salat malam, dengan dzikir, dengan doa, dengan baca Quran. Nah, inilah yang perlu kita ketahui para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ya ikhwatal iman. Yang pertama, kita jelaskan dulu artinya. Apa itu Lailatul Qadar? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-qadar, Lailatul Qadar. Qadar itu maknanya 2. Makna yang pertama asy-syaraf, lailatul syaraf. Artinya malam itu adalah malam yang paling mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Malam yang paling mulia di sisi Allah, di mana tidak ada seorang pun beramal saleh, terutama salat dan doa. Karena amalan terbaik di malam itu, malam-malam ganjil, adalah salat dan doa. Tapi yang terbaik adalah doa. Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad, ya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah apabila malam ini ya kita duga adalah malam Lailatul Qadar, apa yang perlu kita amalkan? Kata Rasulullah, berdoa ya Aisyah. Kalau kamu duga ini malam Lailatul Qadar, kamu doa. Doanya bagaimana ya Rasulullah? Kata Aisyah, kata Rasulullah SAW, doanya begini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan kesalahan hambamu, suka memaafkan segala kesalahan. Fa'fu anni, maafkanlah segala kesalahanku ya Allah. Itu doa. Makanya kata ulama sepakat, amalan terbaik di malam-malam 10 hari terakhir, terutama di malam ganjil, adalah doa. Makanya Sufyan ats-Tsauri Allah Ta'ala mengatakan, li'an addu'a khairum minas salat. Saya doa di malam-malam ganjil itu lebih baik, lebih saya sukai daripada salat. Tetapi para ulama mengatakan lebih baik lagi salat yang digabungkan doa. Di dalamnya ada doa. Salat malam, di saat sujud doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di saat juga mungkin kunut, doa kunut di salat witir juga doa lagi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi amalan terbaik, 2 amalan terbaik di malam ganjil tersebut, yaitu salat dan doa. Apabila kita kerjakan, maka insya Allah besar kemungkinan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya kata ulama,
Lailatul Qadar dia adalah malam yang mulia. Dari mana kemuliaannya? Apa kata Allah? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Di mana malam Lailatul Qadar, Allah jadikan amalan yang dikerjakan pada malam itu sama dengan amalan selama lebih dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Tapi berapa itu 1000 bulan? 1000 bulan itu adalah 84 tahun 3 bulan. Ya, atau 83 tahun 4 bulan, kurang lebih. Ya, jadi itu apa maknanya? Maknanya kata Mujahid, al-amal amaluha wa siyamuha wa qiyamuha wa dzikruha wa qiraatuha khairun min al-amal fi alfi syahr. Jadi seluruh amal yang kita kerjakan, seluruh amal dari ba'da maghrib sampai menjelang subuh, pada malam-malam yang diduga malam-malam ganjil atau Lailatul Qadar, itu lebih baik daripada amalan yang kita kerjakan selama lebih dari 80 tahun, 84 tahun, bayangkan para jemaah. Apa artinya? Artinya itu adalah bekal yang cukup insya Allah untuk kita pulang ke kampung akhirat. Makanya bodoh, sangat bodoh. Ya, sangat bodoh kalau kita menyia-nyiakan Lailatul Qadar. Karena kita harus mencari bekal akhirat. Kita hidup untuk mencari bekal akhirat. Makanya Nabi tidak pernah menyia-nyiakan Lailatul Qadar sampai beliau tidak tidur, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak tidur untuk mencari bekal akhirat, untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, ini para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala.